Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, serta hadirin sekalian, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tertuju, terarah, dan terlimpah curah pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa kembali jumpa pada kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya, Amin. untuk mengawali kajian hadis pada sore hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan kemudahan kepada kita semua untuk ilmu yang akan disampaikan nanti. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan perluas kesempatan. Selanjutnya itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ibu kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa diperkenankan untuk kembali bersua, bertatap maya di acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kajian hadis Bukhari, yang pada pertemuan ini kita sudah sampai pada bahasan Kitabul Haid. Nanti pada saatnya kita akan karena ini khusus berbicara tentang muslimah, tetapi kan karena memang bahasan kita ini tidak hanya pada sisi muslimah saja, tetapi akan berbicara aspek lainnya. Karena itu nanti kita akan ramu dengan Kitabut Tayamum, yaitu sebuah pembahasan setelah Kitabul Haid ini, begitu. Jadi jamaah sekalian, mohon izin nanti akan kita ramu dua bab ini, yaitu bab tentang haid dan bab tentang tayamum, supaya bahasannya komprehensif, begitu. Namun untuk dua pertemuan pertama ini tentang Kitabul Haid, kita berturut-turut membahas tentang muslimah saja dulu, yaitu tentang haid tadi, ya. Nah,
pada bahasan kemarin, jamaah sekalian, kita membahas tentang tafsir Quran surat 2 ayat 222 begitu. Itu tentang head itu sendiri yang kemudian kita kembangkan bahasannya pada aspek pendidikan. Itu pada aspek pendidikan yang insya Allah akan kita lanjutkan lagi bahasan tentang pengembangan ini pada bab berikut ini. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu dosen dan Bapak dan Ibu guru, kemudian juga hadirin sahabat dan kerabat dimanapun Anda berada, tentu saja adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan masuk kepada Kitabul Head, yaitu pada hadis nomor 294. Nah, pada flyer atau pada pamflet yang disampaikan masih berbicara tentang head dalam konteks pendidikan. Head dalam konteks pendidikan, tetapi bagian kedua. Maksudnya kenapa itu dimunculkan? Karena ingin kita mengembangkan pada sisi-sisi yang orang belum membahasnya, begitu. Nah, itu ya. Jamaah sekalian, bagi jamaah yang memiliki bukunya, kitab Sahih Bukhari-nya, silahkan dibuka, yaitu jilid kedua, kalau tidak salah jilid kedua, atau mungkin ada juga yang jilid pertama, tergantung percetakannya, tetapi kitabnya Kitabul Head. Kitabul Head, babnya bab yang terlihat di layar masing-masing, begitu. Nah, Kitabul Head, babnya adalah bab kaifa kana badul head wa qaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab tentang bagaimana head itu bermula. Bagaimana tentang head itu bermula dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadza syai'un. Nah, jadi kita akan membahas sabda Nabi tentang hadza syai'un. Ini adalah sesuatu yang, maksudnya head tadi, sesuatu yang kata bahullahu, yang sudah Allah goreskan atau Allah wajibkan atau Allah tetapkan ala banati Adam, atas anak-anak perempuan bagi Bani Adam, bagi anak Adam, begitu. Hal ini sebagaimana qala ba'duhum, sebagaimana hal ini sebagaimana disampaikan oleh sebagian mereka, ya, sebagian mereka, bahwa karena awalu ma. Nah, begitu, bahwa pertama, sesuatu yang pertama kali, begitu, sesuatu yang pertama kali ursila diutus, sesuatu yang pertama kali diutus, al-haidu yaitu head, ya. Jadi sesuatu yang diutus pertama kali ala Bani Israel, kepada Bani Israel, itu kepada kaum perempuan Bani Israel adalah haid, gitu ya. Haid adalah sesuatu yang pertama kali diberikan kepada anak-anak atau kepada para wanita Bani Israel. Nah, kemudian kata Imam Bukhari, qala Abu Abdullah. Menurut Abu Abdullah, gitu ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi tentang ini akbar, begitu banyak, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana head itu bermula, dan akan membahas tentang sabda Nabi bahwa head itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah kepada anak-anak perempuan Nabi Adam, keturunan perempuan, keturunan Nabi Adam. Dan dalam
pandangan beberapa ulama ya bahwa haid itu adalah awaluma ursila. Nah, sesuatu yang pertama kali diberikan, diutus kepada anak-anak perempuan Bani Israel adalah haid. Dan hadis yang berkaitan dengan itu begitu banyak. Nah, ini judul aslinya, jamaah sekalian, judul aslinya daripada bahasan kita ini. Adapun yang di player itu adalah pengembangannya. Bagian kedua terkait dengan pendidikan yang juga akan kita ulang nanti dalam bahasan. Jamaah sekalian, bagi jamaah yang membutuhkan materinya itu jamaah bisa jamaah bisa mengontak narahubung, nanti disampaikan oleh saudara Irfan ke siapa nanti ya, atau bisa ke saya juga untuk membutuhkan materi ini begitu. Namun jamaah yang insya Allah tergabung dalam grup WhatsApp itu insya Allah nanti diberikan pada grup. Dan jamaah yang akan, karena tidak ada halangan, mau bergabung kepada grup, tinggal nanti mengontak kepada narahubung tadi. Jamaah yang Allah muliakan, hadisnya yang terkait adalah hadis nomor 294. Coba kita bahas, jamaah sekalian. Nah, ini ada rawi dan sanadnya. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Kami di sini adalah Imam Bukhari sebagai penulis hadis ini, penulis kitab ini. Kata beliau, ketika beliau akan mempertanggungjawabkan hadis yang ditulisnya di kitabnya tadi, dia mulai dengan rawi dan sanadnya dengan ucapan haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Ali bin Abdullah. Begitu. Jadi ini gurunya Imam Bukhari. Jadi telah menceritakan kepada kami siapa? Ali bin Abdullah. Qala, nah siapa yang berkata di sini? Yaitu Ali bin Abdullah tadi. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang kedua ini adalah Ali bin Abdullah. Siapa yang bercerita kepada beliau, pada Ali bin Abdullah, adalah Sufyan. Maka Sufyan menjadi guru dari Ali bin Abdullah. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Sufyan tadi. Kata beliau, sami'tu, aku pernah mendengar. Mendengar siapa? Abdurrahman, mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim. Nah, kata Sufyan, aku telah mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim. Qala, beliau berkata. Apa katanya? Sami'tu, aku telah mendengar Al-Qasim, yaitu Al-Qasim di sini adalah bin Muhammadin, anaknya Muhammad. Jadi aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad. Yaqulu, yang berkata, apa katanya? Katanya, sami'tu Aisyah. Nah, ini yang jumpa dengan Aisyahnya adalah Al-Qasim bin Muhammad. Beliau berkata, ya, aku mendengar Aisyah itu takulu. Aisyah berkata begini. Kata Aisyah, kharajna, kami telah keluar. Maksud telah keluar di sini jamaah, kami telah bersafar, bepergian gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, bepergian, keluar itu biasanya dengan kata kharaja. Maksudnya keluar dari rumah, ya. Jadi kharajna, kami telah bersafar, begitu. La naru, kata Aisyah, kami tidak akan melakukan apa-apa di sini maksudnya. Kami tidak akan melakukan apa-apa ketika keluar itu, kecuali tujuan kami kecuali yang kami tuju adalah al-hajjah, untuk beribadah haji.
Nah, jadi Aisyah bersama para sahabiah lain, tentu saja bersama suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhaji ke Baitullah. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan jamaah. Falamma, maka saat atau ketika kunna, keadaan kami itu bisarifin, apa nih? Bisarifa, ya, sampai kepada suatu tempat yang namanya sarif. Nah, di sarif ini suatu tempat yang jaraknya kira-kira 10 meter dengan Mekah, gitu. Jadi ketika kami sudah sampai di sarif, ya, tiba-tiba kata Aisyah, hiddu, aku head. Nah, jadi Aisyah dan para sahabat yang lain itu pergi ke Mekah untuk ibadah haji, tapi sesampainya di Sarif, di suatu tempat yang masih jauh dari Mekah, hiddu, aku head, begitu. Nah, kemudian fadakhala alayya, kata Aisyah, datanglah kepadaku. Siapa yang mendatangiku tadi? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Aisyah itu head, kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya. Nah, wa ana, dan aku saat itu abki, tengah nangis. Jadi Aisyah nangis begitu karena head tadi. Jadi karena dari rumah itu sudah berniat untuk ibadah haji, tiba-tiba sampai di Sarif, dia head, sehingga kemudian merasa cemas gitu ya, takut tidak bisa melakukan atau melaksanakan ibadah haji tadi, sehingga dia nangis. Nah, sehingga kemudian Rasulullah datang menemuinya, begitu. Qala, lantas Nabi berkata begini, bertanya kepada Aisyah, malaki, mengapa engkau Aisyah? Gitu kalau bahasa kita, malaki, kenapa engkau menangis? Anu fisin, apa? Anu fiski, apa engkau nipas? Apa engkau nipas? Maksudnya nipas ini apa engkau head, begitu? Kemudian qultu, aku menjawab, maksudnya Aisyah menjawab, naam, betul ya Rasulullah, aku tengah head, gitu ya. Qala, lantas Nabi berkata lagi, inna hadza, sesungguhnya persoalan ini, yaitu head tadi, tidak perlu ditangisi, karena sesungguhnya persoalan ini adalah amrun, merupakan persoalan yang katabahullahu, yang Allah sudah menetapkannya, ya. Jadi tidak perlu ditangisi head itu, karena Allah merupakan urusan Allah yang sudah Allah tetapkan, putuskan, ala banati Adam, kepada anak-anak perempuan Nabi Adam, ya, anak-anak perempuan keturunan Adam. Fakdi, maka kodoklah, gitu maksudnya, maka kodoklah, apa saja yakni yang akan terkodok, yang akan luput al-hajj haji tadi. Jadi kata Rasulullah, jangan menangis. Kalau memang head, ya sudah, kodoklah apa yang terluput dalam ibadah haji tadi. Nah, kata Rasulullah kemudian, apa yang terluput, yang akan terluput dari perempuan yang head tadi, itu goiro, selain Allah, bahwa engkau tidak boleh tatufi, engkau tidak boleh tawaf bil bait. Nah, jadi kalau tawaf di Baitullah tidak boleh orang yang head, katanya. Silahkan ibadah haji yang lain boleh kerjakan kecuali tawaf di Baitullah. Nah, kemudian Aisyah melanjutkan keterangannya. Qalat, Aisyah berkata, ya, wadduha, dan telah
menyembelih, ya, telah menyembelih untuk ibadah kurban siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nisaihi, yang ditujukan untuk para istrinya, bil bakor, dengan seekor sapi. Nah, begitu ya. Jadi Nabi menyembelih kurban untuk istri-istrinya, begitu. Nah, ini jamaah sekalian hadis nomor 294. Nah, begitu. Ini bisa ada terjemahnya ini, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya. Jamaah yang Allah muliakan, kita sapa dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, adik-adik mahasiswa ataupun pelajar yang Bapak cintai, ya alhamdulillah ya, kita tengah membicarakan tentang haid dan persoalannya terkait berbagai ibadah, terkait dengan masalah dan pengembangannya terkait dengan masalah pendidikan, gitu ya. Nah, adik jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat, jamaah yang Allah muliakan, kita lihat penjelasan hadisnya. Dalam judul di atas itu disebutkan bahwa haid pertama kali yang dikirim adalah kepada Bani Israel, itu kepada perempuan Bani Israel. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Apakah memang sebelumnya itu para wanita tidak pernah haid begitu? Tidak demikian maksudnya, ya. Nah, kalau kita melihat keterangan beberapa ulama terkait dengan judul ini, yang dimaksud adalah jamaah sekalian, ketika itu para perempuan Bani Israel selalu ikhtilat. Ikhtilat, ada ikhtilaf, ya, ada ikhtilat. Kalau ikhtilat itu campur baur, kalau ikhtilaf itu berbeda pendapat. Nah, jadi pada saat itu para wanita Bani Israel itu sudah terbiasa untuk sholat itu bercampur baur antara laki dan perempuan. Nah, begitu. Nah, supaya kemudian perempuan itu terpisah dari laki-laki dalam melaksanakan ibadah sholatnya, ya, maka kemudian Allah mengirimkan haid kepada para perempuan Bani Israel supaya mereka tidak masuk masjid pada saatnya haid tadi, gitu. Itu ya, itu maksudnya di sana. Jadi bukan berarti yang dimaksud dengan bahwa yang pertama kali diturunkan haid itu kepada wanita Bani Israel, tidak dalam pengertian bukan memang sebelum para perempuan itu sebelumnya tidak haid, bukan, ya. Karena apa? Karena haid itu sudah ditetapkan dalam hadis ini, wa katabahullahu, Allah sudah menetapkan. Nah, kalimatnya kataba tadi ya. Jadi artinya semenjak zaman Siti Hawa pun memang sudah haid begitu. Nah, gitu ya. Baik, jamaah sekalian, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita mengulang bahasan yang kemarin. Kita sedikit mengulang bahasan yang kemarin, bahwa dalam bahasan kemarin, jamaah sekalian, kita menyimpulkan, ya, bahwa nilai pendidikan akhlak dan moral Islami yang bisa dikembangkan dari wanita yang haid tadi ada dua hal. Begitu. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah keadaan psikologis muslimah yang tengah haid. Ya, jadi keadaan psikologis wanita muslimah yang tengah haid itu selalu dalam keadaan sensitif. Begitu, selalu dalam keadaan sensitif. Entah sensitif oleh rasa sakit, entah sensitif oleh bau haid yang tidak sedap, begitu ya, dan lain sebagainya. Karena orang yang junub itu, nah, wanita muslimah yang tengah haid itu ya tengah junub, begitu. Itu biasanya memang keadaannya tengah sensitif. Jadi apa namanya, emosinya tengah labil, begitu. Maka kondisi seperti ini, jamaah sekalian,
kalau dikaitkan dengan pengembangan pendidikan Islam itu menjadi tumpuannya. Jadi bagaimana pengembangan pendidikan Islam khusus kepada muslimah itu sesungguhnya harus salah satunya tumpuannya harus ditumpukan pada persoalan head tadi, begitu. Nah ini yang harus jadi persoalan, ya, karena memang jamaah sekalian ini seorang wanita muslimah itu kan biasanya terkena kondisi psikologisnya tengah terganggu, maka dia agak sedikit sensitif dan pada sisi komunikasinya dengan gurunya, komunikasi dengan sebayanya, komunikasi dengan adiknya juga mengalami sedikit gangguan. Oleh karena itu menjadi wajar kalau pendidikan Islam itu pengembangannya harus ditumpukan pada ini. Pendidikan Islam yang mana? Pendidikan Islam yang terkait dengan kewanitaan. Begitu itu maksudnya. Nah, jamaah sekalian, ini mungkin bagi Bapak Ibu atau mudah-mudahan ini Pak Mulyana tengah memonitor, Pak Dr. Mulyana, ya, ini yang ahli pendidikan Islam ini, karena beliau S3-nya bidangnya pendidikan Islam, Pak Dr. Mulyana ini, jadi bisa dikembangkan bagaimana merumuskan pendidikan Islam khusus kewanitaan, dimulai atau ditumpukan pada masalah head tadi. Atau boleh jadi adik-adik mahasiswa bisa menyusun skripsinya berdasarkan ini, begitu ya. Atau Bapak Ibu guru, Ibu dosen juga bisa mengajarkan mata pelajarannya atau mata kuliahnya kepada adik-adik kita yang mahasiswa. Kalau yang tengah head, maka kita bisa memaklumi dan lain sebagainya bisa kita kembangkan pendidikan Islam terkait dengan itu, yakni pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan moral, dan tata etika yang lainnya. Jamaah sekalian, nah bahasan kemarin juga dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan akhlak dan moral yang Islami bisa juga dikembangkan dari poin B. Kalau poin A itu terkait khusus dengan wanita muslimah yang tengah haid. Nah, yang kedua ini jamaah sekalian adalah dikaitkan dengan pasutri, pasangan suami istri. Begitu, ya, pasangan suami istri. Kenapa begitu? Karena ayatnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa ada dua kata, ya, ada dua kata. Jadi yang pertama itu sudah berhenti haid, yang kedua harus sudah suci. Nah, begitu kan? Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat ini, terutama pada persoalan ini kita coba jamaah sekalian, kita bisa buka lagi yang kemarin itu ya. Mungkin tidak ditampilkan bentar, kita buka dulu filenya yang tafsir Quran surat Quran surat 2. Kalau jamaah bisa membukanya, ya, itu surat Al-Baqarah, Quran surat 222. Ya, mungkin boleh kita munculkan supaya terlihat, ya. Nah, ini karena terkait dengan itu tadi, ya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Nah, pengembangan pendidikan itu bisa kita kembangkan dari sini terkait dengan pasutri maksudnya ya, pasangan suami istri. Nah ini, jadi di sini Allah berfirman, "Fa'tazilun nisa, jauhilah para wanita fil mahid dalam haidnya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai dia selesai haidnya. Begitu, sampai para istri selesai haidnya. Walaupun belum mandi wajib. Begitu, walaupun belum mandi wajib. Gitu. Tetapi kelanjutan ayat berikutnya, faiza tatoharna. Nah, kalimat tatoharna di sini adalah faida, dan apabila tatoharna mereka sudah bersuci. Nah, ya, faktuhunna, boleh dipergauli mereka dari apa yang sudah Allah perintahkan kepada kalian. Nah, ada dua kata jamaah sekalian, ada yathurna dan ada tatoharna. Ini yang menyebabkan polemik para ulama. Nah, jadi artinya pada kata yathurna itu artinya sudah selesai haidnya. Jadi kalau haidnya sudah berhenti, boleh didekati para wanita, para istri. Para istri boleh didekati. Tetapi kalau kalimat tatoharna di sini adalah sudah mandi wajib, sudah suci maksudnya. Nah, jadi artinya ada para ulama yang memegang kalimat ini, memegang kata ini, ya. Artinya yang penting ketika para istri itu sudah berhenti haidnya, boleh didekati mereka. Nah, walaupun mereka belum mandi wajib, begitu. Tetapi ketika kelanjutan ayat ini dengan mengatakan yathurna. Kalau yathurna itu sudah mandi wajib, sudah suci, begitu. Nah, sudah suci. Kalau ini yang ini maksudnya, tatoharna itu sudah suci, sudah mandi wajib. Kalau sudah mandi wajib, ya silahkan dicampuri. Nah, begitu. Nah, jadi kalau yang memegang kalimat kalimat ini, kalimat yathurna, boleh para istri didekati, dicampuri, walaupun belum mandi wajib, gitu ya. Tapi kalau kelanjutan ayat ini menunjukkan bahwa harus mandi wajib dulu. Nah, ini polemik yang terjadi jamaah sekalian, gitu ya, di kalangan para ulama, begitu. Nah, mana yang harus kita pilih jamaah sekalian? Yang harus kita pilih adalah kehati-hatian. Kehati-hatian. Jadi bagi pasangan pasutri, yang dipilih adalah, yang lebih afdol adalah kehati-hatian, yaitu bahwa para istri yang sudah selesai haidnya, yang sudah berhenti haidnya, silahkan sebaiknya segera bersuci, segera mandi wajib, jangan dinanti-nantikan. Begitu, jangan dinanti-nantikan. Misal sucinya seorang istri itu adalah misal menjelang asar, atau ya menjelang asar lah, kira-kira begitu ya, menjelang asar. Nah, nantilah mandi wajibnya nanti sudah selesai asar, padahal waktu asar itu sekitar setengah jam lagi, contohnya begitu. Nah, jadi dia berlama-lama mandi wajib si istri itu. Ini kan menyebabkan dongkol para suami, gitu, dongkol para suami. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, nah apa yang diambil kehati-hatiannya adalah hendaklah si istri itu mandi wajib, karena itu yang lebih afdol, mandi wajib, gitu ya. Nah, dan pendidikan yang bisa dikembangkan dari kalimat
head ini, dari kalimat ini, ya, bahwa si istri harus tahu diri bahwa si istri lagi ditunggu oleh suaminya. Karena itu tidak boleh dan berdosa dia melarut-larutkan kewajibannya untuk mandi wajib. Begitu. Dan segera berkomunikasi dengan suaminya. Nah, kemudian dari pihak suami juga, jamaah sekalian, hendaklah mampu menahan diri dengan kondisi objektif yang tengah dihadapi oleh istri. Jadi ketika istri itu sudah selesai haidnya, kemungkinan ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan, maka si suami hendaklah menahan diri, begitu ya, sehingga si istri itu bisa segera menyelesaikan kebutuhannya, ya, dan kemudian mandi wajib, begitu. Nah, di sini jamaah sekalian, persoalannya sepertinya nampak persoalannya sepertinya nampak nampak tidak terlampau urgen gitu ya. Hanya karena persoalan suci dan mandi wajib begitu. Tetapi dari sinilah sudut masalahnya keretakan rumah tangga tadi, begitu ya, keretakan rumah tangga tadi, begitu. Nah, oleh karenanya komunikasi itu harus dibangun saat head antara suami dan istri tadi, supaya bisa mengetahui persoalan-persoalan yang terkait dengan ini, begitu. Nah, di sini kalau kita kembangkan lebih jauh adalah tugas rumah tangga itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini khusus kepada Bapak dan Ibu ya, mohon maaf nih adik-adik ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu jamaah sekalian adalah bahwa berkeluarga itu tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Apa yang harus ditegakkan dari hukum Allah tadi? Itu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Nah itu ya. Nah, itulah pendidikan yang bisa kita kembangkan dari masalah dari masalah head tadi, begitu. Nah, jamaah sekalian, kita coba masuk lagi kepada poin ketiga. Nah, jadi hadis di atas, jamaah sekalian, menegaskan ya bahwa darah head itu bukanlah hukuman kepada wanita. Dalam hal ini wanita Bani Israel dan wanita secara umum tentunya ya. Nah, darah head itu bukanlah hukuman. Sehingga dengan head itu seorang wanita itu merasakan sesuatu yang tidak enak secara psikologis ya dan lain sebagainya. Bukanlah sebuah hukuman. Tetapi darah head itulah tabiat. Darah tabiat. Para ulama menyebutnya adalah darah tabiat. Darah tabiat dan fitrah yang telah Allah gariskan kepada anak-anak perempuan daripada anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ini. Nah, oleh karena darah itu adalah darah tabiat, begitu ya, darah fitrah bagi wanita, maka hendaklah para pegiat pendidikan, ya, pendidikan Islam, para pegiat pendidikan Islam itu harus mengerti persoalan ini, sehingga kita ini yang bergiat dalam bidang pendidikan itu harus mencabangkan khusus pendidikan Islam terkait dengan itu maksudnya. Nah, itu jamaah sekalian. Baik, nanti pengembangannya akan sangat jauh ini, tetapi karena waktu kita terbatas, nah jadi kita hanya mengupas sedikit aja yang mungkin bisa jadi inspirasi penelitian kita lebih jauh, yang mungkin nanti kita dalam diskusi bisa kita kembangkan lagi. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu guru, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan terkhusus adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai. Ya.
Nah, kalimat dalam hadis tadi ada kata-kata katabahullahu ala banati Adam. Nah, ada kalimat itu pada hadis di atas, ya. Jadi katabahullahu, Allah, ya, Allah menuliskan. Kalau kita terjemahkan secara letterlet, katabahu telah menuliskan kepada hal itu, yaitu tentang head tadi. Siapa Allah? Kepada apa menuliskannya? Ala banati Adam, kepada anak-anak perempuan daripada Adam. Ya. Nah, penulisan itu maksudnya adalah pencatatan syariat. Begitu. Maksudnya pencatatan syariat. Atau dengan nama lain, mensyariatkan. Nah, jadi mensyariatkan. Atau dalam kata lain, bahwa ini pencatatan takdir. Bahwa memang sudah kehendak Allah. Bahwa banati Adam, bahwa anak-anak perempuan Nabi Adam itu, keturunan Nabi Adam itu, perempuan keturunan Nabi Adam itu memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditetapkan adanya takdir untuk head tadi, yang daripadanya harus menjadi tumpuan pendidikan. Begitu, menjadi tumpuan pendidikan. Sebab kalau kita lengah dari persoalan ini, akan terjadi persoalan-persoalan yang sangat signifikan. Begitu, jamaah sekalian. Nah itu diantaranya. Tapi umumnya orang abai terhadap ini kan, umumnya orang abai terhadap ini. Oleh karena itu, dalam kajian kita, coba kita sentil persoalan ini. Ya, karena Nabi juga menetapkan begitu serius terhadap ini. Ya, kenapa orang yang head itu tidak boleh ibadah, ya, ibadah beberapa hal dari ibadah itu kan juga harus jadi clear buat kita, ya. Nah, kalimat kataba, jamaah sekalian, itu juga kita lihat bahwa yang artinya pencatatan syariat, penetapan takdir, itu juga kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman di sini, katabna alaihim fiha. Nah, di sini ada pencatatan syariat, ada ketetapan takdir bahwa Allah sudah menetapkan anan nafsa bin nafsi. Adanya kisos jika seseorang membunuh seseorang, wal ain bil ain jika seseorang menghilangkan hidung atas hidung yang mata atas mata yang lainnya, hidung atas hidung yang lainnya, atau yang kita kenal dengan kisos tadi. Atau karena kita tengah Ramadan berpuasa, hadis yang masyhur, hadis ayat yang masyhur juga menggunakan kataba, sebagaimana terlihat di layar jamaah sekalian, Quran surat 2 ayat 183. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, ada kutiba. Jadi telah kutiba, telah ditakdirkan, telah dicatat adanya saum kepada orang-orang yang beriman. Demikian bahasan kita hari ini. Irfan, silakan untuk dilanjutkan ke forum ke acara berikutnya. Silakan. Ya, bismillah. Punten mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman. Saya Eri Anugrah izin membatalkan Irfan selaku MC karena kan beliau sedang kendala jaringan. Silakan. Ya, saya juga izin off cam sebelumnya Pak karena ya silakan. Nggak apa-apa, silakan. Ya Pak, bismillah. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak Elan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung. Ya Pak. Silakan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung on mic. Enggak, pada Bapak Ibu dipersilakan. Nampaknya Eri juga ada jaringannya, Eri. Ya Pak.
Ya, silakan. Ya, Hilang barusan suaranya. baik Pak. Maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung on mic. Baik, kepada Bapak Faisal, waktu dan tempat saya persilakan. Boleh Pak? Silakan Pak Faisal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Elan yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ini menjadi ibrah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin suara saya kedengar apa putus-putus, Pak? Cukup Pak Faisal, alhamdulillah terdengar jelas. Nah, ini jaringan juga nih Pak Faisal, tengah. Nah, ada jaringannya, subhanallah. Ini ya, jamaah sekalian, semua Allah memberikan kelancarannya. Kira ini Pak Faisal, terputus nih Pak Faisal. Ya. Eri masih terkendala? Ya Pak. Nah, silakan. Nanti kita tunggu Pak Faisal masuk, tapi silakan dibuka lagi ke yang lain. Boleh ke Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh langsung raise hand. Atau boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Atau yang di TV UPI, di YouTube, Ya, boleh juga. atau yang di YouTube juga bisa. Nah, mengetikkan komentar dan pertanyaannya, silakan. Nanti dibacakan oleh Eri ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam. Maaf jaringannya agak terganggu tadi, ya. Jaringannya agak terganggu. Ya, alhamdulillah Pak Faisal, mangga. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Sebetulnya saya ingin bertanya mengenai haid yang tadi dibahas. Tetapi saya pernah mendengar Pak Kiai waktu kuliah apa waktu di mana gitu, saya lupa lagi, mengenai keterangan dari dosen atau dari siapa gitu, saya lupa lagi. Setelah wanita beres dari haidnya, ada di situ misalkan wanita itu sudah dalam keadaan suci walaupun belum mandi wajib tadi dikatakan oleh Pak Kiai. Tetapi ada yang pernah bilang ke saya itu lupa ya mengenai apa yang dibilang oleh orang tersebut. Cuman dikatakan ada waktu untuk menjeda dari waktu haid tersebut gitu. Misalkan dia sudah haid, waktu asar dia sudah tidak haid lagi, sudah keadaan suci, tapi belum mandi wajib, tetapi ada kewajiban untuk menjeda waktu haidnya, misalkan 1 hari agar tambah bersih. Bagaimana tuh Pak Kiai? Apakah di dalam Islam, di dalam hadis-hadis yang dibahas tadi, ada keterangan seperti itu Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Faisal. Ini mewakili para muslimah ya. Jazakallah khairan nih Pak Faisal. Ya Pak. Ya, mungkin para muslimah nih agak, atau para ibu ya, agak kalau bahasa Sunda mah sering kuletah ya. Ya, jamaah sekalian, terima kasih Pak Faisal sudah mewakili para putri, para ibu-ibu yang lainnya. Nah, karena ini sangat, jadi sepertinya sesuatu yang sepele tapi amat urgen persoalannya, ya. Ya, jadi apakah memang kalau bisa kita kembangkan dari bahasan Pak Faisal tadi, jamaah sekalian, apakah harus menunggu jeda dulu seorang muslimah itu sholatnya, kan begitu ya? Jadi misal ini berhenti haidnya itu menjelang asar 15 menit atau kira-kira setengah jam menjelang asar berhenti haid. Nah, untuk memastikan apakah haid itu
masih ada atau tidak, kita berikan jeda dulu, barangkali 1 hari gitu ya Pak Faisal, atau jangan 1 hari kelebihan ini ya, apakah 1 jam gitu kan. Nah, atau bagaimana ini, gitu ya jamaah Ya, sekalian. ya. Nah, bisa juga kita kembangkan ke pertanyaan itu. Nah, jadi jamaah Ya, yang Allah muliakan, kita melihatnya dari kebiasaan. Kita melihatnya dari kebiasaan. Mungkin ibu-ibu atau adik putri sudah tahu kebiasaan masing-masing. Kebiasaan masing-masing. Apakah berhentinya haid ini biasanya ada yang tercecernya atau bagaimana, begitu ya? Ada yang tercecernya atau bagaimana? Maksudnya bersihnya sama sekali itu ada jeda nggak, begitu? Karena memang ukurannya bersih. Bersih itu artinya sudah tidak keluar lagi. Begitu. Kalau masih ada bintik-bintik dari dalam, begitu ya, berarti masih haid, begitu. Nah, artinya di sini harus ada proses menunggu. Harus ada proses menunggu untuk para putri, ya, para adik-adik putri ini harus ada proses menunggu. Nah, melihat kebiasaan, dasarnya melihat kebiasaan. Jadi, kalau kemudian berhenti haidnya itu menjelang asar, kira-kira 15 menit lagi menjelang asar, jangan dulu sholat duhur. Begitu. Ya, jangan dulu sholat duhur, tetapi nunggulah sesuai dengan kebiasaan. Tetapi kalau memang kebiasaan adik-adik putri, misal, ini kalau ibu-ibu beda lagi nih, ditujukannya ke adik-adik putri. Kalau kebiasaannya itu masih ada bintik-bintik dalam proses berhentinya itu, ya, maka misal kebiasaannya kira-kira 15 menit, gitu ya. Nah, berarti memang mandi wajibnya dan sholatnya nanti sholat asar. Jadi bukan sholat duhur, tapi sholat asar, begitu. Karena dianggap bersihnya pada waktu asar, begitu ya. Mandi wajibnya pada waktu asar, gitu. Itu khusus untuk adik-adik putri, artinya muslimah yang belum menikah. Tetapi bagi muslimah yang sudah menikah, para ibu-ibu, nah ini ada hukum tersendiri. Nah, apa yang dipersoalkan? Nah, kalau yang ditanyakan oleh Pak Faisal itu jeda sampai 1 hari, wah itu kelebihan. Ya, kelebihan. Ya. Jadi masa iya kebiasaannya sampai 1 hari, begitu? Tidak mungkin kebiasaannya sampai 1 hari, begitu ya. Nah, para ibu, nah ini terkait dengan, jadi kalau memang para ibu itu memang ada menurut kebiasaan masih sedikit tercecer, gitu ya, bintik-bintik sampai 1 hari, kalau memang ada, karena istri juga memang seringkali terjadi begitu, ya, itu silahkan sesuaikan dengan kebiasaan, gitu ya. Tetapi kalau memang yang jadi persoalan itu, para ibu, ini kaitannya dengan hak suami. Ini kaitan dengan hak suami. Jadi kalau memang dilambat-lambat dengan tujuan kesibukan ini belum mandi wajib, begitu ya. Walaupun menurut pendapat yang satu itu boleh saja untuk memberikan keleluasaan kepada pihak suami menunaikan haknya, begitu ya. Tetapi kan kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, gitu, bahwa sebaiknya mandi wajib dulu karena itu yang lebih afdol. Nah, proses menuju mandi wajib tadi, para ibu, itu jangan dinanti-nantikan. Jangan dinanti-nantikan. Seperti bahasan kita kemarin, tidak amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak, ketika junub itu, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, ketika junub itu
Kalau sudah selesai junubnya, bersegera untuk bersuci, begitu. Baik laki-laki yang mimpi basah atau perempuan yang tengah haid dan lain sebagainya. Kalau sudah selesai masalahnya, segera untuk bersuci, begitu. Jadi jangan dilamat-lamat. Nah, khusus bagi para ibu-ibu yang eh, itu ada kewajiban untuk mensegerakan, jangan dilambat-lambatkan, ya. Nah, kenapa? Karena ini menyangkut hak dan kewajiban ibu sebagai istri dan suami sebagai suami. Nah, sebab kalau kemudian itu apalagi disengaja untuk melalaikan karena berbagai persoalan, ini nanti berakumulasi pada keharmonisan rumah tangga. Begitu. Nah, ini komunikasi di antara dua pihak itu betul-betul dibangun karena persoalan yang seperti ini. Demikian Pak Faisal, terima kasih sudah mewakili para ibu, sudah mewakili adik-adik putri, ya, alhamdulillah. Mungkin barangkali pertanyaannya agak susah untuk disampaikannya, para ibu atau para adik-adik putri, ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal, jazakallah khairan. Ya. Sami-sami Pak Kiai, sami-sami. Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Eri masih memonitor. Siapa? Ya, silakan. Ya, bagi Bapak Ibu lain yang mau bertanya boleh langsung on mic. Atau kalau ada kendala boleh ditulis di kolom komentar. Nanti Eri yang bacain. Ya, jamaah yang Allah muliakan, sambil menunggu ini Eri, kita mungkin mengulang bahasan ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kenapa ini persoalan head ini ya menjadi stress point utama, bukan stress point, menjadi fokus perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada muslimah, begitu. Sampai khusus Rasul menegaskan bahwa ini ketetapan banati Adam, ketetapan dari para putrinya keturunan Adam. Kenapa begitu? Bahkan disimpulkan oleh ulama tadi bahwa head itu adalah darah tabiat, darah fitrah. Kenapa begitu? Karena memang disinilah pendidikan yang harus dibangun dari para wanita tadi, begitu. Dasarnya di sini. Nah, orang kemudian lalai, termasuk mudah-mudahan salah ini ya, mudah-mudahan salah, para pemerhati, para pegiat pendidikan Islam sekalipun juga agaknya terlihat abai dengan ini, gitu ya. Padahal, masya Allah, ini adalah sumber kemaslahatan kalau kita membangun nilai-nilai pendidikan di atasnya, dan sumber keburukan kalau kita abai dari persoalan ini. Oleh karena itu, para pegiat pendidikan, kita harus kembali merekonstruksi pendidikan ini di atas dasar-dasar fitrah tadi. Di pendidikan Islam yang dicabangkan dari pendidikan Islam khusus muslimah, hendaklah bertumpu di atas persoalan kemuslimahan, pendidikan Islam yang sifatnya secara umum tentang rijal juga memang harus diperhatikan juga. Jadi nanti yang harus kita bahas itu bagaimana pendidikan Islam berbicara tentang muslimah, bagaimana pendidikan Islam berbicara tentang rijal, tentang laki-laki. Nah, kalau kemudian dua-duanya diberikan stress point pada relnya masing-masing, insya Allah keluarga yang terlahir ya itu akan menghasilkan, akan menelurkan, akan melahirkan
generasi-generasi yang ideal yang diharapkan sebagai pengganti atau sebagai estafeta daripada keimanan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena ternyata jamaah sekalian, problem bangsa ini adalah amat sangat memprihatinkan, begitu. Melihat perkembangan yang terakhir ini, jamaah sekalian, bagaimana Islam di depan hari nanti, begitu. Ini kalau kita ingin melihat Islam di depan hari nanti, keadaan dan situasinya, maka gambarannya adalah hari ini, begitu. Kalau hari ini kita melihat Islam ini begini, di depan hari apalagi, begitu. Oleh karena itu, pendidikan keislaman paling tidak menyangkut masalah moral, menyangkut masalah akhlak, moral dan etika, itu menjadi sosok yang harus diperhatikan. Karena dasar kecerdasan itu, dasar kecerdasan yang sifatnya kecerdasan kecerdasan yang sifatnya spiritual, itu adalah bersumber daripada nilai-nilai akhlakiah ini, adab-adab ini, begitu. Kalau adab-adab ini tidak diperhatikan oleh generasi, begitu, maka jangan harap orang-orang pandai di depan hari anak cucu kita ini bisa maju, bisa mengatur kehidupan ini dengan baik. Jangan-jangan mereka nanti terjebak pada hawa nafsu yang serakah, begitu. Jadi jamaah sekalian, oleh karena ini saya berharap, saya menasihatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah sekalian, untuk mewarisi, untuk mengajar, untuk membina generasi ini di atas adab-adab akhlak yang mulia ini. Itu saja mungkin jamaah sekalian perbincangan kita hari ini, karena Ramadan kita siap-siap untuk berbuka saum, membaca Al-Quran, yang mumpung saum, keadaan ruhani kita tengah kondusif untuk berdoa, tengah kondusif untuk membaca Al-Quran, tengah kondusif untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti kalau sudah berbuka, lain lagi masalahnya, ya, karena perut kenyang biasanya menghilangkan zikir jiwa, begitu. Nah, oleh karena itu, ketika berbuka, kendalikanlah berbukanya supaya keadaan jiwa kita masih tetap stabil, kondusif untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Silakan Irfan untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan Irfan, Eri, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Kalau ada Ya, Irfan, silakan Eri ditutup. Ya Bapak, alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bertanya pada kajian kali ini. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Elan. Kepada Pak Elan, Eri persilahkan. Mangga Pak. Ya, baik, jamaah yang Allah muliakan, mari kita berdoa. Mudah-mudahan saum kita ini, dan mudah-mudahan Allah menetapkan iman dan Islam kita, mengampuni dosa kita, dan menambah kepada jiwa kita ini ilmu yang sebaik-baiknya ilmu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Elan yang sudah memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Elan atas ilmunya yang bermanfaat. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman yang juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian sore hari ini. Semoga kita semua diberi kebaikan di bawah naungan majelis ilmu ini.
Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.